Mari kita mau siapkan hati kita sekali lagi saudara untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, mari Kau yang siapkan kami Tuhan. Wadah kami, bejana kami Tuhan, hidup kami, hati kami. Biar saat ini Tuhan kami siap mendengar sebagian dari firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan yang menjamin hidup kami. Firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah perisai bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama-Mu. Mari Tuhan Kau yang beracara dalam hidup setiap kami Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara. Ya. Hari Kamis nanti kan hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Hari di mana ketika Yesus naik ke sorga, diangkat ke sorga, ya kan. Tuhan memberikan rohnya dalam hidup setiap kita sampai pada hari ini. Saya rasa bahwa kalimat atau kata kenaikan atau pengangkatan itu kurang lebih sama saudara ya. Kenaikan, naik ke sorga, diangkat ke sorga. Ya. Saya percaya at the end nanti kita semua pagi ini akan diangkat di awan-awan. Amin. Amin saudara. Percaya bahwa Yesus tidak akan meninggalkan setiap kita. Amin. Nah pagi ini saudara kita akan buka dari Kisah Rasul 1. Ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang pertama dan seterusnya saudara. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 1 dan seterusnya. Kita baca sampai ayat 5 terlebih dahulu. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari Yesus terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa Yesus hidup. Sebab selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah pesan sebelum Yesus terangkat ke sorga, saudara. Di dalam ayat yang tadi kita baca dituliskan semua apa yang Yesus lakukan, Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita sama-sama tahu bahwa Yesus dinubuatkan dari jauh-jauh hari bahwa dia akan lahir sebagai Mesias. Dia dinubuatkan dalam kandungan Maria karena Roh Kudus, bukan karena hubungan jasmani, tetapi ada Roh Kudus yang membuat Maria mengandung. Dia lahir, dibaptis dengan ada burung merpati di atasnya. Lalu Yesus melayani, bersaksi, sampai pada akhirnya kita sama-sama tahu dia difitnah, menderita, ditangkap, disiksa, disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Selama 40 hari saudara, Yesus sebelum naik ke surga, tadi dikatakan di ayat yang ketiga, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Berarti kalau berulang-ulang nggak cuma sekali saudara ya. Berarti berkali-kali Yesus menampakkan diri saat itu. Sebelum Yesus naik, dia masih melakukan destininya, yaitu apa? Melayani dan bersaksi bahwa Yesus hidup bangkit dari kematian. Kalau hari itu mungkin murid-muridnya ketika Yesus mati dan dikuburkan, dan mungkin murid-muridnya ada yang langsung bilang mungkin, ya udahlah kita udah gak ada pemimpin, udah kita jalan masing-masing. Dia mungkin gak sabar nunggu pada hari yang ketiga, mungkin dia langsung pergi. Mungkin dia gak ada dalam rencana Tuhan, apa yang tertulis di Alkitab saudara.
Dan mungkin banyak orang berkata, Yesus bangkit dan Yesus hidup lagi. Kenapa harus tunggu 40 hari baru dia naik ke surga? Kenapa harus tunggu 40 hari baru Tuhan Allah itu mengangkat Yesus naik? Bisa aja sebenarnya Sang Mesias ketika dia bangkit hari yang ketiga, langsung naik itu bisa, saudara. Tetapi balik lagi, itu semua bukan dalam kontrol manusia. Tetapi sudah tertulis oleh Allah Bapa yang mengharuskan Yesus masih stay 40 hari sebelum dia kembali ke surga. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan murid-muridnya. Untuk ngasih tongkat estafet. Untuk ngasih apa yang harus dilanjutkan oleh murid-muridnya. Saya percaya apa yang terjadi hari-hari dalam kehidupan setiap kita, dalam perjalanan kita di Barclay ini, dan mungkin dalam perjalanan Yesus pada masa itu kurang lebih sama, saudara. Terus berlanjut, tidak pernah berhenti. Tongkat estafet diturunkan, ya kan? Terus dilanjutkan tugas-tugasnya. Dan Yesus tidak langsung naik, karena saya percaya ada estafet yang akan dia berikan kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri kepada 500 orang lebih. Dia menampakkan dirinya supaya apa? Supaya mereka percaya. Supaya orang yang melihat percaya. Dan terlebih murid-muridnya percaya bahwa Yesus hidup kembali. Itu tanda kemenangan kita sebagai orang Kristen, saudara. Yesus bangkit dan hidup kembali. Dan hari itu ketika Yesus menampakkan diri berulang-ulang dan dikatakan dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berarti apa? Ceritanya nggak selesai sampai Yesus bangkit, saudara. Tapi cerita tentang kerajaan Allah harus terus didengungkan sampai pada pagi hari ini. Kalau hari itu mungkin tidak ada ayat ini, mungkin ceritanya akan beda, saudara. Tetapi Yesus berkata, aku berbicara tentang kerajaan Allah supaya murid-muridnya melanjutkan. Dan dikatakan di ayat yang kelima, ya kan? Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi murid-muridnya akan dibaptis, atau kita semua dan orang-orang akan dibaptis dengan yang namanya Roh Kudus. Dan kenapa ada yang namanya hari pencurahan Roh Kudus? Karena Yesus berkata akan tiba waktunya dibaptis secara roh, dipenuhi dengan roh. Bisa berbahasa roh mungkin pada saat itu. Saya nggak tahu, mungkin bahasanya berbeda saat ini dengan yang saat itu. Tetapi satu hal yang sama, saudara. Ketika Yesus 40 hari masih melayani, masih mengajarkan, menurunkan warisannya, estafetnya. Saya percaya itu yang disiapkan Yesus untuk kita sampai pada hari ini. Amin. Amin, saudara. Kalau hari itu murid-muridnya nggak mau terima estafet, ya mungkin nggak tahu kita ada di mana sekarang, saudara. Semua tuh kayak digariskan dari zaman dulu sampai sekarang tuh kayak masih tertulis, masih digariskan story-nya, belum berhenti. Sampai nanti kita naik di awan-awan. Kita buka ayat yang ke-6, saudara. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus, muridnya berkata, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebab dia tahu bahwa Sang Mesias dengan powerful, punya mukjizat yang besar. Dengan kata lain, bisa aja dia langsung memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi jawabnya pada ayat yang ke-7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama untuk menjemput kita nanti seperti ketika melihat dia naik ke surga." Semua yang kita dengar saudara tentang nanti Tuhan akan datang yang kedua kali, tentang pengangkatan dan segala macam, semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Amin. Dikatakan bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan sebelum dia naik, dia berkata, udah kalian gak perlu khawatir. Kalian gak perlu bimbang. Kalian akan terima kuasa. Kalian akan terima Roh Kudus. Kalian akan menjadi saksiku. Kalian akan melayani, berkhotbah, bernubuat, bikin lawatan di mana-mana. Sampai setiap orang mengenal siapa Yesus hari itu. Dengan kata lain, Tuhan mau murid-muridnya melanjutkan. Dan itu pun berlaku untuk kita hari ini, saudara. Waduh, berat ya kayaknya kalau mesti jadi seperti murid-muridnya, mesti khotbah, mesti apa. Jujur emang khotbah tuh pusing, saudara ya. Saya kadang menyiapkan juga harus dengan perjuangan, ya kan. Tetapi saya percaya dari hal kecil kita bisa mulai menjadi berkat buat sesama kita. Contohnya dengan perbuatan kita, dengan mungkin sikap kita dan segala macam. Orang tuh melihat, saudara. Banyak sering kita dengar bahwa hidup kita ini kayak akuarium. Terutama buat yang pelayan-pelayan Tuhan. Itu kayak akuarium. Orang akan melihat dan membandingkan ketika dia melayani dan dia hidup dalam kehidupan pribadi, saudara. Kalau kita bisa selaras dalam pelayanan, dalam perkataan, dalam keseharian kita, maka orang akan melihat, ya, dia benar-benar anak Tuhan. Orang akan melihat ada Tuhan dalam hidup setiap kita. Tapi kalau kita nggak bisa selaras, sepakat dengan Tuhan, mungkin akan dengan gampang orang mencibir setiap kita. Lah itu bom-bom, bisa nyanyi, bisa khotbah, tapi di luaran kelakuannya minus. Saya nggak bisa ngerem mulut orang, saudara. Kalau itu terjadi berarti ada yang salah dengan diri saya, ya kan? Makanya menjaga diri itu sangat penting. Jangan kita istilahnya membuka atau mencobai diri sendiri. Tapi terus bangun tembok yang kuat dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi kepada murid-muridnya ketika Yesus sudah naik, kita sama-sama tahu semuanya dipakai dengan sangat luar biasa. Petrus dipakai dengan sangat luar biasa berkhotbah di depan ribuan jiwa. Dan semua mengalami pertobatan. Yakobus juga sama, dia mengalami hal yang luar biasa, berkhotbah dengan powerful. Sebelum dia akhirnya menjadi martir. Yohanes pun sama, membuat orang-orang Samaria akhirnya percaya kepada Yesus. Apa yang terjadi dalam kehidupan murid-muridnya? Karena apa? Karena mereka menerima kuasa dan Roh Kudus dalam hidup mereka. Kita adalah orang yang mungkin jauh dari kata sempurna. Mungkin banyak cacat dan celah dalam hidup setiap kita, saudara. Tetapi ketika kuasanya turun, Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, itu akan mengubahkan segalanya. Murid-muridnya yang tadi saya sebutkan, mereka bisa berkhotbah, bisa bikin lawatan, sampai akhirnya mereka menjadi martir, tidak menduakan Tuhan, tidak menjual Tuhan, sampai akhir hayatnya. Karena apa? Karena mereka
menerima dan dipenuhi dengan kuasa dan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Ayat 7 dan 8, coba ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus bilang, udah kalian gak usah pusing. Gak usah terlalu banyak mikir. Apa yang sudah ditetapkan oleh Bapa akan terjadi dalam kehidupan kalian. Kurang lebih bahasanya seperti itu, saudara. Saat itu. Ayat 8. Tetapi kalian semua, kata Yesus, akan menerima kuasa. Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Bukan cuma di Yerusalem. Atau mungkin bahasanya sekarang bukan cuma di kota Sion. Tetapi di seluruh wilayah 3. Bahkan sampai ke ujung bumi ini. Dengan kata lain, saudara. Apa yang murid-muridnya terima hari itu. Kita pun menerima pada masa ini. Amin. Ada kuasa, ada Roh Kudus. Dan kita bisa bersaksi dalam hidup kita. Dulu kalau PW setiap Sabtu ada ruang kesaksian, ya. Banyak orang bersaksi. Kenapa mereka bisa bersaksi? Karena mereka mengalami Tuhan. Karena mereka mengalami kuasa Tuhan. Karena mereka berjalan dengan Roh Kudus. 3 hal yang diterima. Menerima kuasa, menerima Roh Kudus, dan bersaksi. Itu yang murid-muridnya alami. Dan kita pun mengalami pada masa-masa ini. Amin. Setiap orang punya kisahnya masing-masing, saudara. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan masing-masing. Jadi apa setelah ini? Setelah kita mendengar firman tentang ini, apa selanjutnya? Jangan kita cuma diam, saudara. Mari berdiri dan Anda untuk menjadi penggenap-penggenap janji Tuhan. Jadi saya katakan, dari hal kecil di sekitar kita, di circle kita, dari keluarga kita dulu, jadilah berkat dan jadilah teladan. Jangan pernah kita mendikte atau membatasi Tuhan, saudara. Kadang kita mungkin sering ngomong, terlalu tinggi itu khotbahnya, atau gak mungkin lah seperti murid-muridnya. Tuhan bisa pakai siapapun, saudara. Tuhan bisa pakai siapapun. Asalkan kita mau menerima kuasa dan Roh-Nya dalam hidup kita. Yohanes 21 ayat 25, saudara. Ini adalah ayat terakhir dari kitab Yohanes. Dikatakan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Kalau kudu nulis siji demi siji, kayaknya dunia gak bisa memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dengan kata lain, di luar Alkitab, maybe masih banyak hal-hal yang mungkin kita belum tahu dari apa yang Yesus pernah buat pada masa itu, saudara. Tapi satu hal yang kita harus percaya, berarti kuasanya dan keajaibannya no limit buat setiap kita. Amin. Amin, saudara. Ayatnya berkatakan masih banyak yang diperbuat lagi hal-hal lain. Dan gak bisa muat kalau harus ditulis satu demi satu. Ini Yohanes berkata seperti ini, saudara. Berarti masih banyak hal yang mungkin kita belum tahu dari apa yang Tuhan perbuat pada masa itu. Tapi cukup percaya, no limit kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita pernah dengar khotbah no limit, saudara. Ya, masih ingat pada beberapa waktu tahun yang lalu ada khotbah tentang no limit di tempat ini. Percaya, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang no limit dalam hidup kita. Apapun kuasanya, Roh-Nya, keajaibannya, mukjizatnya itu no limit buat setiap kita. Amin. Ayat yang terakhir, saudara, Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu,
Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Saya ulang sekali lagi, tetapi kita tidak hidup di dalam daging, saudara, melainkan kita ada di dalam Roh Tuhan. Jika memang Roh Allah diam di dalam kita. Tetapi jika kita tidak memiliki yang namanya Roh Kristus, berarti kita bukan milik Kristus. Pilih yang mana? Kita mau menjadi milik Kristus atau bukan milik Kristus, saudara? Apa jawabannya? Milik Kristus. Saya percaya 100% sepakat menjadi milik Kristus. Jadi hari ini, saudara, di saat nanti Kamis kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Bukan cuma sekedar hari pencurahan Roh Kudus, kita melewatinya cuma dengan ala kadar yang enggak. Tapi saya berdoa dan saya mungkin bisa berpesan, ayo berdoa khusus, minta supaya Tuhan terus perbaharui Roh Tuhan dalam hidup saya. Ingat, 7 Roh Allah ada dalam hidup kita, amin. Minta diaktifkan setiap hari, minta dipraktekkan setiap hari. Bukan cuma dibaca lalu disimpan, enggak, tapi dipraktekkan, dilakukan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita memiliki Roh Kristus, berarti kita milik Kristus. Amin. Amin, saudara. Kuasanya, Roh Kudusnya ada bagi setiap kita. Jangan takut buat bersaksi, jangan takut buat menjadi berkat. Karena Tuhan bisa memakai siapapun pada hari-hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Saudara, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, ya. Terus menerus Tuhan itu memberikan kepada murid-muridnya sesuatu pengertian bahwa dia tuh hidup. Bahwa semua yang sudah terjadi itu betul demikian, ya. Sampai Yesus itu membuktikan bahwa dia itu berkali-kali untuk ketemu. Tapi murid-muridnya masih seringkali merasa meragukan Tuhan. Betapa sedihnya, saudara, kalau saudara punya anak, ya. Misalnya mamanya sudah bilang, ya nanti tak beliin, dijanjiin. Tapi masih meragukan. Ya, kapan? Sedangkan anak itu sudah mengerti, ya. Waktu kecil dikasih susu, waktu dia mau sekolah dibeliin pakaian seragam, dibeliin baju, dianterin sekolah. Tapi kadang-kadang seorang anak itu masih meragukan akan kemampuan daripada orang tuanya. Kayak apa sakit hatinya seorang ibu atau orang tua yang mempunyai anak seperti itu. Tuhan Yesus seringkali merasa sedih melihat saudara dan saya meragukan kuasanya. Sampai Tuhan itu membuktikan kepada murid-muridnya. Coba saudara baca banyak mengenai kesaksian murid-muridnya. Setiap kali Tuhan datang masih meragukan. Petrus saja yang sudah tahu, ya, bahwa Yesus itu berkuasa. Saat Petrus mengatakan, Tuhan, kalau engkau itu bukan hantu tapi Tuhan, buat aku berjalan seperti engkau berjalan di atas air. Mari, nah, saudara, betapa Tuhan itu sabar terhadap murid-muridnya. Sampai menyatakan bahwa aku itu betul hidup. Saudara dan saya itu bersyukur sebagai pengikut Kristus. Bisa percaya Yesus sekalipun kita belum melihat. Betul? Kita tuh kan belum pernah lihat figurnya Yesus secara jasmani ada gitu. Tapi saudara kalau bisa percaya, itu sungguh anugerah Tuhan. Saya menghimbau saudara supaya apa yang saudara dan saya sudah percaya itu tetap tidak meragukan bahwa semua janji Tuhan atas hidup saudara pasti digenapi. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau kami boleh percaya kepadamu itu anugerah.
berkali-kali Engkau menyatakan bahwa Engkau hidup. Tapi murid-murid-Mu masih meragukan. Bapa, buat kami percaya dan beriman kepadamu. Bahwa semua yang Kau janjikan itu akan Kau genapkan dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Karena seringkali kami meragukan akan semua janji-Mu. Ampuni Tuhan. Buat kami percaya bahwa apa yang Kau janjikan itu menjadi daging dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Pagi ini Tuhan, hari pertama dalam minggu ini kami tetap mau menjadi pendoa syafaat buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami sangat merindukan ada lawatan. Ada tuaian jiwa-jiwa di Indonesia maupun di benua-benua yang lain. Biarlah rumah-Mu menjadi penuh. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memprotek bangsa kami. Terutama dalam menjelang pemilu yang akan datang ini. Tuhan, Engkau yang akan menenangkan gejolak pemerintahan, gejolak politik. Kami hanya minta damai-Mu turun atas bangsa ini. Engkaulah yang memegang kendali atas semua dan semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya. Di dalam menanggulangi akan segala sesuatu dan menjaga kestabilan keadaan politik, keadaan segala sesuatu gejolak yang ada, partai-partai dan sebagainya. Bapa, kami minta di dalam nama-Mu, Kau beri hikmat marifat yang daripadamu. Bapa, kami berdoa juga tentang cuaca saat ini yang tidak menentu. Kami minta Engkau sendiri akan mengatur keadaan cuaca di negara ini maupun di negara yang lain. Saat ini Tuhan, kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru Tuhan, supaya kami dalam menghadapi cuaca apapun kami tetap kuat dan sehat. Karena daya tahan tubuh yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, saat ini kami datang di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan akan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah keadaan cuaca apapun Tuhan, kami tetap mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan kami butuh Engkau. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah Kau kuasai seluruh hidup kami Tuhan. Dengan minyak pengurapan ini, biarlah ada proteksi yang berasal daripada-Mu. Proteksi atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir, mulut kami dan hati kami Tuhan. Proteksi-Mu menguasai kami. Dan semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan. Turun Tuhan dan proteksi tangan kami. Proteksi kaki kami Tuhan. Karena kaki dan tangan kami hari ini kami akan kerjakan semuanya. Mau mengerjakan semua pekerjaan kami. Melihat segala sesuatu, mendengar dan berbicara. Tuhan, Engkau yang akan memproteksi kami. Supaya ada penguasaan diri,
Ada perkara-perkara yang terus kami lakukan bersama dengan Engkau. Berkati tangan kami untuk bekerja. Berkati kaki kami untuk berjalan sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau sudah menyediakan berkat yang berkelimpahan buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.